sekali saya Winnie Nenggolan dapat kembali menemani Anda dalam Bingkai Sumatera. Kami akan menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Semangat melestarikan budaya lokal. Inilah yang menjadi motivasi Waritri Mumpuni dalam menciptakan motif batik khas Sumatera Utara, pemirsa. Pembatik asal Yogyakarta ini menciptakan motif etnik seperti Batak Toba hingga Melayu di sanggar miliknya yang berlokasi di Deli Serdang. Ia juga memberikan pelatihan membatik kepada generasi muda agar kain batik tetap lestari. Batik merupakan salah satu warisan leluhur yang tetap lestari hingga kini. Hampir di setiap daerah di Indonesia memiliki identitas batiknya masing-masing. Salah satunya batik Batak yang dikreasikan oleh Waritri Mumpuni. Perempuan asal Jogja ini terlanjur jatuh cinta dengan ornamen-ornamen khas dari etnis yang ada di Sumatera Utara, seperti Batak, Melayu, hingga Karo. Bersama sanggar seni pendopo miliknya, pada 2014, Waritri mulai mengeksplor ornamen-ornamen khas Batak dan Melayu untuk dijadikan batik. Semangat mendirikan sanggar seni dan kreasi batik khas Sumatera Utara ini pun juga didorong oleh sang suami yang merupakan dosen mata kuliah membatik di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Jadi kan filosofi manusia hidup itu kan di mana tanah dipijak, di situ ada dijunjung kan seperti itu. Jadi kan karena berkehidupannya di sini, kenapa nggak mengangkat kearifan lokal? Jadi mengeksplor sumber daya budaya lokal sebagai sumber ide untuk membuat karya batik gitu. Jadi sekalian untuk memperkenalkan ini loh, ternyata di tempat kita berkehidupan itu banyak motif-motif yang bisa dijadikan sumber ide untuk membuat karya batik. Terdapat dua jenis metode pembuatan kain batik yang ada di sanggar seni pendopo, yakni batik cap dan batik tulis. Batik cap salah satu jenis batik yang diproses menggunakan canting cap. Canting cap yang dimaksud di sini mirip seperti stempel. Sedangkan untuk batik tulis, proses pembuatannya lebih rumit karena dilakukan secara manual. Pengerjaan dimulai dari menggambar motif menggunakan pensil dan dicanting menggunakan malam. Setelah masuk ke proses tersebut, batik kemudian diwarnai. Proses pewarnaan ini bisa diulang beberapa kali, tergantung dari jumlah warna yang diinginkan. Selembar kain batik dihargai mulai dari 300.000 hingga jutaan rupiah. Waritri tidak saja menciptakan lembaran kain batik, namun juga produk turunan batik Batak, seperti topi, baju, hingga syal batik. Penjualan batik ini tidak hanya laris di Indonesia, namun juga diminati hingga Turki. Selain menghasilkan karya, Waritri juga mengajari anak muda membatik sejak ia membuka sanggar ini. Sudah ratusan mahasiswa yang diajarinya membatik. Salah satunya Khairunisa, alumni Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Ia tertarik meningkatkan kualitas dirinya dalam membatik di sanggar milik Waritri. Sudah hampir 1 bulan, ia mempelajari tahap demi tahap dalam membatik. Dari motif daerah kan, jadi selain untuk fokus ke batiknya, fokus ke adat juga gitu. Jadi bisa mengembangkan dan melestarikan budaya yang ada gitu. Harapannya ya memang mereka yang harus melestarikan, mereka yang harus membawa, mereka yang harus mencintai. Bagaimana caranya? Ya dengan menciptakan motif-motif yang masuk di genre mereka ya. Nah, itu tadi seperti kalau batik dulu kan dibuat baju, dibuat kemeja, dibuat ini.
buatlah obi itu kan kekinian, buatlah outer yang simpel-simpel yang kecil itu kan kekinian. Jadi mereka memakainya pun bangga. Setiap motif dan corak yang dihasilkan tidak hanya sekadar karya, tetapi juga menceritakan kisah, tradisi, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keunikan dan keragaman batik ini menjadi simbol harmoni antara berbagai etnis di Sumatera Utara.